Oke, selamat pagi kawan-kawan. Jam 3 bikin video, mata gak ngantuk dikit, tapi tetap seger kan, tetap ganteng kan. Tidak sia-sia membahas PP, akhirnya PP tergolong koin yang permanen, bukan koin scam, akan bikin kita cuan. Sekarang harganya mulai terbang-terbangan. Kalau nanti ada turun dikit wajar saja, mungkin likuidasi yang pasang level tinggi tetap akan disikat sama bandar, tapi arahnya akan ke atas. Dan menurut info banyak koin yang akan naik sampai 20 sampai ratusan kali lipat. Bahkan uh, infonya sih untuk akhir Juli sampai Agustus, dan September koreksi lagi, nanti akhir tahun baru PAM menggila kembali. Mudah-mudahan kita tetap holding koin-koin yang nggak ngasal ya, karena di pagi sedikit religi. Alhamdulillah, saya jelaskan juga di di video shop kemarin. Saya sempat ditegur, dicaci maki sama mantan kemarin, jangan ngomong-ngomong dia lagi. Enggak ngomong-ngomong dia lagi, karena sekarang saya juga sudah mendapatkan segalanya kok ya. Jadi yang selama ini saya anggap musibah, nangis, berbes mili, bebek di mana-mana, sekarang no way, karena saya sudah mendapatkan dunia dan seisinya, terbukanya kolbu juga, dengan banyak perjalanan yang cukup panjang. Jadi ditinggal istri itu ternyata bukan musibah, tapi ujian yang akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih besar lagi ya, dibanding seorang istri. Seperti waktu Ismail mau disembelih sama bapaknya, dikasih kambing toh. Nah itu nggak jadi disembelih ya, itu yang terjadi seperti itu di hari raya kurban kan begitu. Jadi dalam kondisi genting ini saya dapat pertolongan di situ kondisinya. Jadi aman-aman saja ya, dan saya juga nggak akan gegabah mencari. Kalau dulu istri yang pertama itu baik, sebetulnya tinggalkan saya, tapi karena ujian belakang, nggak ada masalah yang berarti, karena dia membatalkan perceraian, tapi memang bukan jodohnya lagi. Walaupun membatalkan perceraian tanpa ngomong saya sudah nikahin orang yang salah juga, karena itu ujian sih, ujian. Maka saya dikasih orang yang salah, karena saya juga nggak minta izin yang di atas, apa sholat hajat atau minta petunjuknya, itu enggak. Pada waktu itu asal nyari saja di Facebook, ternyata salah. Apalagi di TikTok terlalu orang jauh-jauh sampai ketipu orang seberang juga. Nanti saya bahas PP. Nah ya, semalam singkat cerita ketemu temen makan sate, nggak usah yang aneh-aneh jauh-jauh ya, di sini banyak itu. Saya kan nggak pernah main gituan tuh, aja di Omi buka aplikasi, coba nanti nongol semua orang dekat sini tuh nongol semua, yang 25, yang 20, yang anak satu masih muda ditinggal suaminya, macam-macam, yang cantik, yang apa, semua banyak. Wanita itu banyak sekali, dan justru saya pusing milih yang mana gitu. Jadi saya akan fokus ke ibadah, bukan untuk mengumbar nafsu, karena saya juga mencari pasangan hidup ke depan, bukan mencari untuk pengumbar nafsu ya. Kita di dunia itu nggak akan selamanya tentunya. Kita akan fokus ibadah dengan terbukanya kolbu. Banyak yang saya lakukan, sholat malam macam-macam, yang tadinya enggak juga, pokoknya 180 derajat. Dan kalau yang bisa melihat itu kemarin, yang bisa melihat saya sini udah sinyal tuh, udah keluar sinyal memancar. Kalau tadinya itu surem surem kayak orang sangkut, surem. Sekarang PP sudah mulai turn the moon. BTCD nya tadi dipancing sampai ke 59 sekian, asam dipancing ke atas naik, tapi itu hanya propaganda aja. Paling mentok di berapa, memang arahnya dari 65 udah turun ke bawah, habis itu turun ke bawah jengking lagi. Dan bagus untuk altcoin. Wow. Nggak sia-sia PP. PP ini bukan koin yang datang sesaat kayak janda saya, bukan. Ini koin yang akan permanen, bermasa panjang ya. Mudah-mudahan menurut informasi 20 sampai 100 kali lipat yang akan terbang. PP termasuk di dalamnya lah ya, enggak 100 kali lipat ya, 20 kali lipat saja kita makannya sampai keselak semuanya, luar biasa. Ya mudah-mudahan lah ya, kita udah tunggu lama, ternyata PP sudah mulai to the moon, siapin ember, karung-karung. Sekali-kali tak merip juga, pusing gitu loh, agak bahagia dikit gitu loh. Jangan selalu yang pusing-pusing, yang
ini bla bla sekali-kali tak. Ya saya kan kemarin bilang nggak usah mikirin MTGOK, nggak usah ngurusin togok, nggak usah ngurusin pangkas suku bunga, nggak usah ngurusin naikkan suku bunga, ngurusin PET, ngurusin sekuritas, ngurusin SpaceX, ya, ngurusin apalagi kuantum, ya, jagain kuantum, ya, AI, tetek segala macam, Selat Hormuz, perang, bla bla bla, nuklir sekalian. Itu nggak bumbu-bumbu saja orang-orang trader yang duitnya miliaran bahkan triliunan dolar yang main trade jangka pendek dengan singkat pakai lepret ingin cuan dadakan, yaitu mereka harus mengikuti itu. Data CPI kebusa sapi lah, saya udah jenuh, udah bosan dari dulu dari zaman Obama ya, yang mana dan tarik garis TATE, TATU, TATU itu yang namanya TA itu kebenarannya 30% saja. Kalau pernah dulu ingat nggak waktu si Dok Won cekikikan. Jadi ceritanya itu gini, dipancing sama info-info berita yang ngebut gitu. Oh, bahwa BTC itu akan dam karena TA-nya yang bikin TA orang trader ternama juga di AS. Tapi kayaknya memang sudah kong kali kong untuk penipuan, bahwa BTC ini pokoknya foodnya itu jelek banget, bahwa BTC akan terjun besar. Pokoknya termasuk ada YouTuber dari luar yang saya kenal itu sampai dia kesel banget sampai nyumpahin si orang yang ngepam itu, si Dok Won dulu. Itu ceritanya gini, jadi trader kelas dunia itu dan media-media sosial itu menarasikan bahwa BTC akan dam besar pada waktu itu. Trader pasang short semua. Apa yang terjadi kawan? Tiba-tiba dipam sama Dok Won yang punya Terra Luna itu. Bam, berapa ratus ribu trader yang kena likuidasi, memble kere, duitnya habis. Nah, habis itu muncul di media sosial si Dok Wonnya itu ngeledek. Pada bangkrut ketipu yo, ibarat bahasa Tegal. Pada bangkrut ya ketipu ya, tuh makan tarik garis begitu si Dok Wonnya itu. Ada tutorial dari luar yang sambil ngomong begitu saya ketawa banget ya. Kurang ajar saya sumpahin Dok Won. Tapi habis itu kejadian bener, mandi juga tuh orang sumpahnya si Dok. Habis itu syukurin lo Dok Won Terra Lunanya hancur. Itu habis ngepam BTC itu. Habis kita ngepam BTC, banyak trader yang kemakan sampai si yang YouTuber itu sampai ngomong gini. Kenapa banget ini lo kok kualat lo, syukurin katanya. Itu si YouTuber itu nyumpahin si Dok Won, kualat lo, syukurin lo ngacak-ngacak ekonomi gua harusnya cuan, saya pasang short lo di pam sama lo Dok Won, kurang ajar lo, katanya gitu. Itu si YouTubernya sampai ngomong situ, saya waktu itu ngikuti. Nah itu yang saya bilang, kemarin ada dogpis lah, halkis lah, segala macam. Udah pokoknya waktunya kita itu yang menjadi patokan kelas dasar itu BTCD-nya, sudah BTCD-nya. Kalau memang ini kan sebetulnya mau pump and dump itu kan bukan bikinan setan iblis jin Dracula memedi. Yang bikin ya manusia itu orang. Ya kayak musim lebaran ya mudik atau bikin ketupat itu aja opor gitu. Ya ini musimnya BTC yang aman BTC dan di ETF-kan, digembar-gemborkan dari tahun 2024 waktu sebelum ETF BTC akan 1 juta dolar. Si Plan B si Fund the People, si Robert Kiyosaki, BTC akan 1 juta dolar. Ini tadi institusi masuk Grayscale jualan, asem bener kan, si BlackRock jualan. Nah itu permainan media yang punya dia, yang bayar dia, ya, suka-suka dia mau jebak trader bisa saja. Itu pokoknya waktu itu ramai banget ya itulah yang terjadi. XRP itu kan dari zaman Ripple, dari zaman ribut sama sekuritas kan udah inkrah kan, diperkirakan bahwa XRP ini akan harganya loncat 1 juta karena ini koin didengkot listing bareng sama BTC. Bahkan saya bikin video itu karena ada info bahwa
XRP akan loncat harganya sampai 29 juta. Ini gak karuan. XRP akan masuk harga di tahun 2024 setelah inkrah dari SEC akan 29 juta. Nyatanya pret ya kan. Ya apa si Karin House saja CEO-nya XRP ketika harga lagi tinggi dia jualan total maksimumnya nggak ada, tinggal cetak aja koin. Ngomongnya apa kawan? Ngomongnya untuk menstabilkan barang supaya nggak rebutan di pasaran. Apaan edan? Barang-barang rebutan bagaimana ingin jual tuh ada aja alasannya. Itu di situ. Jadi harus semangat, yakin saja kalau BTC itu ya ke depan ya tetap akan naik terus ya. Untuk 5 miliar ya akan sampai, nggak tahu tahun berapa, tapi kalau 1 juta dolar kita sudah mati. Tapi memang ke depannya bisa karena koin BTC itu kan memang udah disetting 21 juta saja, beda dengan uang fiat kan. Musuhnya emas kan, masih ada debtnya, Cina debtnya. Cina jual ya longsor gitu ya. Kalau Cina lagi ngambil ya terbang gitu ya. Itu kalau mau investasi jangka panjang ya perak itu kan dipakai untuk industri teknologi, industri itu pakai perak itu untuk long invest jangka panjang. Kemarin tahun 2024 saya udah ngomong ini perak oke, ada dari Glodok ya, di grup saya dari Glodok. Di Glodok berarti jualan elektronik Pak Bos nih. Ini apa Mas Bro untuk tahun ini ya, masuk aja di Japri WA, masuk di itu namanya perak ya. Kemarin ngomong dia udah cuan banyak Mas Bro di perak, ya syukur dah kalau gitu. Pokoknya PP ini holder juga naik terus ya. BTCD-nya udah mulai turun, kemudian kita mana nih CMC-nya ya, yakin saja yang mana itu duda-duda jangan pada takut kalau cari istri ya. Salah kalau cari di Facebook, di TikTok itu orang-orang jauh-jauh semua, banyak biaya. Pakai Omi itu malah orang-orang deket-deket di daerah-daerah kita itu cukup pakai motor aja bisa jemput janda, itu nggak perlu jauh-jauh ya. Memang cari duit nggak susah. Indeks kekuatan relatif RSI Crypto ini sekarang statusnya jenuh jual. RSI di bawah di indeks altcoin seasonnya ya. Jadi titik jenuh altcoin season RSI itu berada di bawah titik jenuh jual, tandanya akan ngepam. Lihat dari RSI-nya dan MACD ya. Kemudian sebentar dulu kawan. Yang semangat ini agak ngelak ini. BP apa ya? BP normal. Wah, muternya lama banget CMC sekarang. Nanti cuan bersama. Tunggu mulut dan kampret, lama banget sini. Kita akan lihat ininya. Oke. Wow, hijau, tapi masih rasa sangkut ya kalau yang ngambil di bawah-bawah. Tadi Pak Batavia siapa itu ya? Selama turun ngambil, sekarang udah cuan katanya di PP. Jadi setiap turun ngambil, ketika ini naik sedikit berarti yang beli di atas kok tutup yang di bawah. Itu yang terjadi. Memang DCA itu penting, yang ngambil di atas di pucuk, di atas, kemudian kemarin dibanting turun, ngambil semakin banyak di bawah, semakin banyak PP-nya. Dan ternyata tadi komen di YouTube bahkan sangkutnya hilang, sudah cuan kawan. Ya memang harus kayak gitu, tapi kita mau ngomong kayak gitu kalau duitnya nggak ada, kemana? Altcoin season indexnya sudah masuk ke 53 fix, ini udah fix akan altcoin season, udah melewati dari 53, artinya sirkulasi dana aliran itu sudah mengalir mengucur ke altcoin. Dan BTC sempat naik dikit ke atas, BTC terbang, mungkin akan sideways di mana itu nanti baru akan banding ke bawah, targetnya di bawah 50% kita TP.
di bawah 50% TP, dan Will Engine-nya sudah masuk ke 32, sudah nggak begitu takut lagi. Saya rasa aman-aman sajalah. Masa kita akan duitnya buat apa sih dia kalau nggak buat mainin di altcoin? Emang masalah perang saja yang bikin market kendor, bukan itu. Rankingnya sudah naik lagi ke 52, 0,05 sekian harganya sudah, alhamdulillah. Kapitalisasinya sudah 21 triliunan, holdernya naik terus, mantap mantap mantap. Wah, pokoknya inilah koin yang tidak bisa kita ragukan lagi. Mudah-mudahan cuan bersama. PP berhasil breakout dari bull flag. Wah, mantap ya, sudah berhasil. PP sudah berhasil breakout dari bull flag, menunjukkan bahwa para pembeli kembali masuk ke pasar. Suksesnya retest kembali zona breakout dapat memicu kenaikan harga berikutnya. Mudah-mudahan gitu. Karena cukup ngantuk untuk hari ini, saya nggak nyanyi-nyanyi dulu ya. Nyanyi-nyanyi mulu ya, nyanyi-nyanyi sampai ditegur sama pembimbing saya. Alhamdulillah banyak yang berubah pada diri saya. Kita juga mengalami proses yang cukup panjang, dalam arti bukan keuangan kita cari doang, kita juga butuh asupan jiwa toh. Begitu toh? Iya toh? Ya oke, mungkin itu aja yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap dior ya. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu. Riset lagi, saya rasa PP akan bikin cuan, mudah-mudahan 100 juta koin PP menjadi 0,5 miliar gitu ya. Harapan doa itu yang baik-baik ya, jangan harapan yang tipis-tipis ya. Bibir kali tipis ya. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Just